Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kais Dwi Aulia dengan nomor induk mahasiswa 109. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran Azure. Baik, pada slide yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian Azure. Pengertian Azure adalah model perencanaan pembelajaran yang digunakan untuk membantu guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran secara sistematis. Jadi, model ini itu tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga memperhatikan karakteristik siswa, penggunaan media, serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Dengan menggunakan model Azure ini, pembelajaran itu diharapkan menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu juga, tujuan utama dari model ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Baik, Azure itu terdiri dari 6 langkah. Langkah pertama yaitu ada analisis learners, yaitu untuk menganalisis peserta didik. Pada tahap ini, guru harus memahami karakteristik siswa secara menyeluruh seperti usia, kemampuan awal, latar belakang pendidikan, serta gaya belajar siswa, apakah visual, auditori, ataupun kinestetik. Hal ini penting karena setiap siswa itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Dengan memahami karakter siswa, guru juga dapat menyesuaikan metode dan media pembelajaran yang tepat. Contohnya, untuk siswa sekolah dasar, pembelajaran akan lebih efektif jika menggunakan gambar, permainan, atau benda konkret yang dapat mereka lihat dan pegang secara langsung. Baik, yang kedua adalah state objective. Langkah ini yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, di mana tujuannya pembelajaran itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan dapat diukur dalam penyusunannya. Terdapat beberapa komponen penting yaitu seperti audiens, siapa yang belajar, behavior, kemampuan yang diharapkan, serta kondisi saat belajar, dan degree, tingkat keberhasilan. Tujuan ini menjadi acuan utama dalam proses pembelajaran, sehingga guru dan siswa itu memiliki arah yang jelas. Contohnya, misalnya siswa dapat menjumlahkan pecahan dengan benar dengan tingkat ketepatan minimal 80%. Selanjutnya langkah ketiga. Langkah yang ketiga itu select metode, media, dan materials. Langkah ini digunakan dalam bahan ajar yang akan digunakan. Jadi, guru itu perlu menentukan metode pembelajaran yang sesuai seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, ataupun kerja kelompok. Selain itu juga, guru harus memilih media pembelajaran seperti video, gambar, atau presentasi PowerPoint, serta bahan ajar seperti buku ataupun modul. Pemilihan ini harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Contohnya, dalam materi pecahan, guru juga dapat menggunakan gambar atau benda nyata agar siswa lebih mudah memahami konsep tersebut. Baik, selanjutnya adalah langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini adalah utilize media dan materials, yaitu menggunakan media dan bahan ajar dalam pembelajaran. Jadi, pada tahap ini, guru itu tidak hanya menggunakan media, tetapi juga guru harus mempersiapkan dengan baik. Langkah yang dilakukan yaitu meliputi meninjau media terlebih dahulu, menyiapkan alat dan lingkungan belajar, serta memastikan media dapat digunakan dengan lancar saat pembelajaran berlangsung. Hal ini penting agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif tanpa hambatan teknis. Contohnya, guru bisa menyiapkan video pembelajaran sebelum kelas dimulai agar tidak terjadi kendala saat ditampilkan. Langkah yang kelima adalah require learner participation. Langkah kelima ini melibatkan partisipasi siswa secara aktif. Dalam pembelajaran, siswa itu tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga harus terlibat secara langsung. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain seperti diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, atau mengerjakan tugas bersama. Dengan adanya partisipasi aktif, siswa itu akan lebih mudah memahami materi dan tidak cepat merasa bosan. Contohnya, siswa diminta berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan soal cerita secara berkelompok.
Yang terakhir adalah langkah evaluate and revise. Langkah ini adalah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, di mana guru perlu menilai hasil belajar siswa untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Selain itu juga, guru harus mengevaluasi metode, media, dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jika ditemukan kekurangan, maka guru perlu melakukan perbaikan agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Contohnya, jika banyak siswa yang belum memahami materi, guru dapat mengulang dengan metode yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa model Escher adalah model perencanaan pembelajaran yang membantu guru untuk merancang proses belajar secara sistematis. Mulai dari menganalisis karakter siswa, menetapkan tujuan, memilih metode dan media, hingga melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan langkah-langkah tersebut, pembelajaran menjadi lebih terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu juga, model ini mendorong keaktifan siswa dan membantu meningkatkan pemahaman serta hasil belajar secara optimal. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.